Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik dan sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Ini tadi dari mana? Saya habis kelas sih. Habis kelas banyak? Dari kelas juga. Saya habis dari kelas juga. Oke, sama-sama habis dari kelas ya. Memang lagi minggu-minggu sibuk perkuliahannya gitu ya, menjelang akhir tahun gitu. Oke, baik. Kemudian apa sudah saling kenal nih? Belum saling kenal ya. Gimana kalau perkenalan dulu satu persatu, bisa menyebutkan nama, kemudian jurusan sama hobinya gitu ya. Boleh. Oke, baik. Dimulai dari mbaknya. Halo semuanya. Kenalkan namaku Aurel, dipanggil Aurel. Aku dari jurusan Tata Busana. Oke, baik. Tata busana berarti ini ya, suka desain sama model-model baju gitu ya. Oke, baik. Itu biasanya desain model baju apa? Macam-macam sih Bu, tapi kalau semester ini tuh kayak pakaian tradisional terus dikreasikan lagi. Oh gitu. Berarti kayak tugas akhirnya gitu Iya, harus tugas mengerjakan akhirnya gitu. ini ya, pakaian tradisional gitu ya. Oke, baik. Nah, itu biasanya beli kain atau gimana? Iya, dari uang pribadi. Sebelumnya kita rancang dulu polanya gimana. Terus kalau udah kita data bahan sama peralatan apa yang dibutuhin, terus ya kita rancang. Oke, baik. Berarti memang jurusannya ini itu ya, apa namanya, banyak beli bahan-bahan dari uangnya sendiri gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Hobinya apa nih mbak? Kalau untuk hobi mungkin olahraga saya hobinya golfing. Oh, olahraga golf. Iya. Gitu. Oke, baik. Ini ya yang suka apa, di padang rumput gitu ya? Iya. Olahraganya. Oke, baik. Lanjut dari mbaknya. Halo semuanya, aku Mila. Hai. Aku mahasiswa di KAFI dari Fakultas Sastra UM. Saat ini semester 5. Oke, semester 5 dari DKV ya. DKV ini sering ngadain pameran nggak sih? Iya, hampir setiap semester ada. Setiap semester itu emang dari tugas-tugasnya mahasiswa. Iya, memang kalau dari departemen saya sendiri, dari Fakultas Sastra sama di bagian satu saya itu kan ada seni rupa juga, ada pendidikan seni juga, ada kami juga ada TKV juga sama juga. Jadi karya kami itu harus dipamerankan gitu. Nah, ada karya yang sendiri gitu. Dan itu fakultas gitu. Karena saya nggak ikut gitu aja. Itu biasa seperti itu. Oh, oke, baik. Memang kayak agenda tiap tahun gitu ya, Iya, ada tiap pameran, ada semester. tiap semester. Oke, baik. Kemudian hobinya apa nih? Hobi saya nonton film sih Bu. Mungkin tapi nggak spesial banget ya karena juga suka banyak. Nah kalau saya suka itu kalau di suatu tempat itu nonton film yang action gitu. Oke, suka nonton film genrenya action saja. Oke, baik. Kemudian kalau namanya? Halo semuanya. Iya. Saya dari Fakultas Fakultas Teknik. Oh, oke. Jurusannya nih? jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Ya, Seperti Iya. Oke, tetangga ya, Fakultas Teknik Sipil sama Sastra gitu ya, bersebelahan. Oke, kemudian hobinya? Hobi saya akhir-akhir ini masak sih Bu. Oh, masak apa tuh? Iya, apa aja maksudnya nggak air dari resep TikTok atau terus IG itu aku coba. Oh, kalau ada FYP resep-resep simpel itu dicoba gitu Iya, ya. benar. Berhasil atau enggak ini biasanya kalau nyoba gitu? Ada sih yang berhasil, ada juga yang enggak. Bahkan kalau bikin roti ada yang mantep. Oh gitu. Oke, Jadi boleh deh. emang
tidak akan semua yang dibahas untuk permasalahannya. Jadi nanti akan kita tentukan permasalahan yang paling urgent yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Kemudian untuk permasalahan teman-teman yang tidak dibahas hari ini tidak perlu khawatir karena nantinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Oke, baik. Dari teman-teman bisa nih mulai satu persatu untuk menceritakan permasalahan. Mungkin bisa dari saya. Oke, baik, silakan. Kalau untuk saat ini permasalahan saya itu saya sering mengerjakan tugas itu kayak SKS itu sistem tugas malam. Jadi kayak misal sebelum dari satu deadline itu saya tuh kayak langsung kerjain gitu loh. Nah, kenapa sih saya sering kayak SKS gitu? Soalnya tuh kalau misal dari jauh-jauh hari sebelumnya itu saya malah gak kepikiran gitu loh buat tugasnya, kayak apply gitu apa sih ini tugasnya gimana secara kerjainnya. Jadi saya lebih memilih kayak menunda dulu sampai hampir selesai batas deadline-nya itu baru saya mengerjakan. Oke, baik. Mbak Aura ini memiliki kebiasaan SKS gitu ya, setiap semalam mengerjakannya ini suka di Hamin 1 dekati deadline gitu ya untuk pengerjaan tugasnya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya dari Mbak Nina. Kalau saya itu kan di fakultas sastra apa di kondisi saya ini kan di semester 5 itu saya punya tugas proyek individu gitu. Tugasnya tuh banyak di setiap waktu pas ada proyek individu buat kami. Karena kami tuh kalau teori di semester awal-awal aja dan itu pun masih sedikit. Jadi nggak ada banyak proyek buat media ataupun karya gitu. Nah, saya tuh merasa ya saya nggak bisa mengontrol manajemen apa ya, kayak manajemen waktu saya sibuk karena tugas-tugas saya kan banyak, saya nggak bisa manajemen mana ini duluan yang harus dikerjakan gitu karena semua sama-sama susah itu kan tugasnya proyek buat karya dan itu semua susah banget gitu. Jadi saya tuh bingung mau mengerjakan yang mana dulu. Oke, baik. Dari cerita Mbak Mila ini, Mbak Mila kesulitan untuk memanajemen waktu karena saking banyaknya tugas buat karya sama-sama penting semua, akhirnya belum tahu nih kira-kira mana dulu sih yang harus saya kerjakan gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kalau dari saya selalu telat mengerjakan tugas itu. Maksudnya kadang nggak kepegang karena saya apa ya, kan saya ikut organisasi Bu, jadi tugas-tugas semua itu tuh gampang keteter, jadi kadang nggak kepegang. Iya, sama sekali nggak kepegang sampai deadline-nya kelar kayak gitu. Oke, berarti kayak karena permasalahannya Mbak Manda ini sering aktif nih mengikuti organisasi hingga akhirnya terlambat gitu, keteteran menjalankan tugasnya gitu. Oke, baik. Sering terlambat atau bahkan pernah nih nggak mengumpulkan tugasnya? Bahkan pernah nggak kekumpul, itu ada beberapa makul sih Bu nggak kekumpul. Oke, baik, karena memang disibukkan oleh kegiatan organisasi gitu ya, sampai benar-benar tugas-tugasnya ini terabaikan gitu ya, tidak kepegang. Oke, baik. Oke, teman-teman sudah menceritakan permasalahannya masing-masing. Namun sesuai dengan kesepakatan di awal, kita hanya akan membahas satu permasalahan saja. Kita buka dengan memberikan skala. Nah, skalanya ini dari angka 1 sampai 10. Nah, kira-kira seberapa besar sih angkanya untuk permasalahannya Mbak Aura ini? Kira-kira berapa? 9,5 ya Bu ya? Oh, 9,5, tinggi ya? Iya. Kayaknya saya Gila, 9. Oke, baik. Untuk permasalahan Mbak Mila nih, kira-kira berapa Mbak Aurel? 8 sih. 8. Oke, 8 juta. Oke. Kalau dari permasalahannya Mbak Manda? 9. Oke, 9, cukup tinggi juga ya. Oke. Kalau Mbak Mila? saya tapi mungkin 9. Oh,
juga. Oke, baik. Cukup tinggi ya di sini teman-teman. Karena sudah memberikan skala untuk masing-masing permasalahannya. Yang tinggi ini skalanya dari Mbak Aurel karena mendapat skala 9,5 sampai 9 ya. Jadi untuk pertemuan sesi konseling kita hari ini kita akan membahas permasalahannya dari Mbak Aurel. Oke, baik. Dan Mbak Aurel boleh nih untuk menceritakan permasalahannya lebih mendalam. Aku bingung. Oke, nggak apa-apa. Bisa ditenangkan terlebih dahulu, pelan-pelan untuk menceritakan permasalahannya. Mungkin itu sih seperti yang aku katakan tadi. Aku sering mengerjakan tugas tuh pakai sistem kerja semalam. Jadi kayak misalnya tugas yang diberikan oleh dosen itu 2 minggu, deadline-nya 2 minggu. Nah, aku baru menyelesaikan itu mungkin baru 1 atau kalau misal tugasnya berat banget kayak harus dicicil berapa hari itu mungkin hari 3 sih aku bisa mulai ngerjain. Itu sih. Tapi rata-rata semua menggunakan sistem SKS itu. Iya, dari semuanya. Itu mengerjakan tugasnya tiap hari atau bagaimana? Senang-senang sih Bu, kalau apa ya, kalau misal nggak mau ya udah nggak ngerjain dulu. Terus kayak aku tuh masih ada waktu luang gitu kayak di Sabtu Minggu gitu, tapi aku lebih milih main sih daripada ngerjain tugas-tugas yang kemarin itu. Oke, baik. Mbak Aurel ini memang permasalahannya ini suka sekali menunda tugas gitu lah ya istilahnya, dan mengerjakannya itu sistem kebut semalam di H-1 kemudian deadline gitu ya. Nah, bagaimana sih perasaannya ketika Mbak Aurel ini mengerjakannya ini waktu mepet banget dengan deadline-nya? Kalau untuk plusnya kelebihannya tuh ada gitu loh yang keluar di otak kayak konsepnya tuh langsung keluar semua gitu yang mau kerjakan tuh langsung ada gitu. Tapi kekurangannya tuh kayak sering jadi panik sendiri gitu. Terus kayak merasa terburu-buru ya terburu-buru kan. Ya, rasanya kayak gak tenang gitu loh, kayak pengen nyelesain semuanya gitu. Bahkan aku pernah kayak seharian pun habis dari kampus kan kita pulang ke kos ya. Nah itu karena aku lihat deadline tugas besok atau lusa itu aku langsung kerjain semalam. Jadi kayak nggak belum makan, nggak makan, nggak mandi, pokoknya kerjain dulu lah tugasnya sampai selesai. Baru merasa lega, terus ya udah langsung lakuin aktivitas nanti. Oke, baik. Kadang juga langsung beberapa tugas dikerjakan semalam penuh hari itu juga gitu ya. Baik. Dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya atau berpendapat? Mungkin saya Iya, silakan. Mbak Aurel kan kalau ngerjain tugas kan semalam ya. Iya. H-1 itu apakah H-1 H-min 24 jam dari waktu deadline atau H-min jam Mbak? Udah membaca. Itu dimulai dari jam berapa biasanya mulai ngerjain? Mungkin kalau pulang dari kampus kan sorean ya, jam 3 Nah itu jadi aku ke kos dulu, terus istirahat berapa jam itu, jam 5 mungkin langsung aku lanjut lagi ke tugas sampai jam 10-11an bisa. Oke, baik. Untuk Mbak Manda? Mungkin saya saran aja ya Mbak ya. Tadi kan Mbak bilang kalau sampai nggak sempat mandi, nggak sempat makan. Nah itu kan tugas pasti jauh-jauh hari tuh sama dosennya udah dikasih. Mungkin kita bisa nyicil lah sedikit-sedikit walaupun Mbak itu bilang kalau tadi itu bisa langsung mendapatkan ide, langsung bisa langsung lancar kayak gitu. Mungkin Mbak cicil aja sedikit-sedikit, jadi itu nggak memberatkan Mbak kayak gitu. Ya, biasa aja sih. Oke, baik. Mbak Aurel ini mendapat pertanyaan tadi ya dari Mbak Mila dan juga mendapat saran dari Mbak Manda mengenai permasalahan dari Mbak Aurel. Dari cerita Mbak Aurel ini kan tiap hari ya atau bahkan sering sekali melakukan SKS ini. Kalau misal deadline-nya dikasih itu panjang itu
gitu. Ya boleh. Oke, baik. Kita tentukan untuk nama dari ini permasalahannya Mbak Aurel ini si pengganggu gitu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian seberapa besar sih pengaruhnya si pengganggu ini ke dalam kehidupannya Mbak Aurel? Dalam Islam itu kalau dilatih itu 90% sih. Oh, sangat besar ya, 90% pengaruhnya dalam hidup Mbak Aurel. Berarti si pengganggu ini memang benar-benar mengganggu gitu ya, sesuai namanya. Oke, baik. Kemudian seberapa jauh sih efek dari si pengganggu ini dalam kehidupan Mbak Aurel? Kalau itu sebenarnya ganggunya tuh ya pas sebelum hari kegiatan aja sih. Jadi sebenarnya saya tuh kayak santai masih bisa ngelakuin kegiatan saya kayak hobi gitu. Tapi setelah sebelum sehari itu selain itu sih mulai. Oke, baik. Dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Dari apa sih yang melaksanakan tugas itu dampak yang pernah disebabkan dari sistem itu bagaimana? Yang pernah dialami Bapak dan sampai dampak negatif. Kalau dampak negatifnya itu kurang tidur, soalnya kan ngebut semalaman, terus sering nggak konsen sama apa ya sih, mungkin nggak fokus itu sih. Nah itu pekerjaan lain jadi terbengkalai kayak waktunya mandi, aku milih nggak mandi, terus makan terus di masjid sama bersih-bersih kosan kan penting itu sering meski juga gara-gara ya saya tugas itu sama itu sih. Oke, baik. Mbak Aurel ini juga memahami ya dampak yang ditimbulkan dari si pengganggu ini membuat tidak fokus, kesulitan konsentrasi dan juga membuat kegiatan-kegiatan lain yang penting dilakukan ini sampai terbengkalai gitu ya. Oke, baik. Kemudian dari Mbak Manda apakah ada pendapat? Oh, masih belum ya? Oke, baik, masih belum. Kemudian dari permasalahan yang telah Mbak Aurel katakan ini, apa sih kira-kira tujuan yang ingin Mbak Aurel capai? Dari permasalahannya Mbak Aurel yang Mbak Aurel ceritakan mengenai SKS ini, apa sih kira-kira tujuan yang ingin Mbak Aurel lakukan? Menghilangkan seni pengganggu ini tadi ya. Baik. Kemudian langkah apa nih yang kira-kira yang akan disusun untuk menghilangkan si pengganggu ini tadi? Mungkin seperti sarannya Mbak Manda tadi, kalau saya itu muncul tugas sebelum waktu deadline. Oke, baik. Berarti Mbak Aurel bagus sekali ya sudah paham begitu dan juga memakai saran dari Mbak Manda tadi untuk melakukan ini tadi ya, menyicil tugasnya jauh-jauh hari gitu ya, untuk agar menghindari mengerjakan mepet-mepet deadline gitu. Baik. Kemudian apa ada saran lain atau masukan untuk langkah yang akan Mbak Aurel lakukan? Enggak ada sih, itu juga sudah bagus untuk dilakukan, coba saja dulu. Oke, baik. Memang sudah bagus sekali ya untuk langkah kedepannya dengan menyicil tugas ini. Seenggaknya itu tugasnya itu sudah diketahui, sudah dibuka gitu loh. Jadi akhirnya tidak kesulitan lagi, tidak harus mengerjakan mepet-mepet deadline dan pengerjaannya ini jadi lebih fokus gitu. Oke, baik. Kemudian kira-kira nih ketika si pengganggu ini tadi sudah hilang nih, sudah berhasil hilang dari kehidupannya Mbak Aurel, apa yang akan Mbak Aurel rasakan? Tentunya rasanya lega, terus kayak lebih nggak memikirkan lagi permasalahan gitu. Oke, baik. Mbak Aurel akan merasa lega dan juga tidak panik lagi ketika mengerjakan hampir mendekati beberapa jam deadline gitu ya. Dan bisa beraktivitas lainnya. Oke, baik. Dan aktivitas lainnya bisa terkerjakan. Oke,
solusi ya berarti Iya. ya. Akan dilakukan setelah konseling ini. Baik. Oke, karena keterbatasan waktu, Ibu hari ini akan ada ini ya agenda rapat. Jadi Ibu bisa simpulkan untuk sesi konseling kita hari ini bahwa dari awal sampai akhir konseling kita membahas permasalahan dari Mbak Aurel. Mbak Aurel ini memiliki permasalahan selalu sistem kebut semalam saat mengerjakan tugas gitu ya. Kemudian kita beri nama juga, kita pisahkan dengan nama si pengganggu. Si pengganggu ini ternyata berdampak besar pada kehidupan Mbak Aurel sampai 90% ya tadi. Artinya kemudian Mbak Aurel juga sudah menetapkan tujuan perubahan dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan, dan juga nantinya akan Ibu pantau untuk progresnya dari langkah yang telah Mbak Aurel katakan tadi selama seminggu ini, dan akan Ibu tanyakan untuk progresnya di pertemuan berikutnya. Gitu. Untuk pertemuan berikutnya mau disepakati kapan? Ya, itu sama saja kalau Oke, baik, kita sepakati di jam dan waktu yang sama seperti hari ini ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas progres terlebih dahulu dari Mbak Aurel, kemudian kita akan membahas permasalahannya dari Mbak Manda, karena skalanya tadi tertinggi kedua setelah Mbak Aurel begitu ya. Oke, baik, bagaimana nih perasaan teman-teman setelah mengikuti sesi konseling hari ini? kalau saya mungkin kan ada juga yang sedikit relate, jadi mungkin bisa coba makanan asal. Oke, baik. Ternyata ada yang relate juga dengan diri sendiri. Akhirnya untuk saran dan langkahnya bisa dicoba untuk diri sendiri juga ya. Oke, baik. Untuk yang lainnya? Kalau saya sih menurut perasaan ke situ, soalnya saya bisa sharing masalah saya dengan ibu dan teman-teman, terus jadi tahu lah gimana cara masalah saya. Oke, baik. Jadi ini ya sudah senang sharing dengan teman-teman dan mengetahui solusi dari permasalahannya yang dan langkah yang akan dilakukan ke depan gitu ya. Oke, baik. Dari Mbak Manda? Kalau saya sih ya sama seperti Mbak Mila ya, senang juga karena